Ryota Sakamoto adalah seorang pemuda pengangguran yang berusia 22 tahun. Setiap harinya, Sakamoto selalu menghabiskan waktunya dengan memainkan game daring Battle Royale yang bernama Betum. Dalam permainan ini, setiap player akan bekerja sama dengan player lainnya untuk mengeliminasi tim lain. Tapi tidak ada senjata di dalam game ini. Setiap pemain hanya menggunakan 8 jenis bom yang berbeda-beda untuk mengeliminasi tim lainnya, serta sebuah sonar yang digunakan untuk melacak keberadaan musuh. Dan tim yang bertahan hingga akhir akan menjadi pemenangnya. Walau bukan siapa-siapa di dunia nyata, tapi di dalam game ini Sakamoto sangat dikagumi karena skill bermainnya. Bahkan, dirinya saat ini menduduki peringkat 10 dunia dan menjadi player nomor 1 di Jepang. Pada suatu hari, Sakamoto sangat marah kepada sang ibu karena sang ibu mengirim lamaran atas nama dirinya ke sebuah toserba. Sakamoto berkata kalau dirinya sama sekali tak mau bekerja di sana. Sakamoto yang sangat kesal lalu hendak pergi dari rumah. Tapi belum jauh ia melangkah, 2 orang pria misterius tiba-tiba datang menghampirinya. Pada keesokan harinya, Sakamoto tersadar dan sangat terkejut mendapati dirinya tersangkut di pepohonan dengan mengenakan sebuah parasut. Ia pun sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi padanya, karena dirinya sama sekali tak bisa mengingat bagaimana dirinya bisa berada di hutan ini. Sakamoto pun dibuat semakin kaget lagi di saat mendapati sepotong kaca telah tertanam di kulit tangannya. Awalnya, Sakamoto berpikir kalau dirinya mungkin diculik, tapi anehnya, tas yang biasa ia gunakan masih utuh bersama dengan isinya. Selain itu, ia juga menemukan sebuah tas saku dan beberapa bekal makanan. Setelah itu, Sakamoto kemudian menelusuri hutan itu untuk mencari pertolongan. Dan tak lama kemudian, ia akhirnya sampai di sebuah pantai. Di sini Sakamoto akhirnya menyadari kalau dirinya sedang berada di sebuah pulau tak berpenghuni. Seraya memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Sakamoto kemudian memeriksa tas saku yang ditemukannya. Dari dalamnya, ia menemukan beberapa benda kecil yang cukup aneh. Ia pun tak sengaja menekan sebuah tombol pada benda kecil itu. Di saat itu pula, sistem penghitung mundur pada benda itu mulai aktif. Sakamoto yang merasakan firasat buruk kemudian langsung melemparnya jauh-jauh. Dan betapa kagetnya ia di saat melihat benda itu meledak seketika. Sakamoto akhirnya menyadari kalau semua yang ada di dalam tas saku itu adalah bom. Di saat hendak pergi dari tempat itu, Sakamoto melihat seseorang di kejauhan perlahan mendekatinya. Sakamoto yang sangat senang kemudian berusaha memanggil orang itu. Namun, pria itu malah membalasnya dengan melemparkan sebuah bom ke arahnya. Untungnya, Sakamoto masih bisa selamat. Ia pun langsung menyadari jika situasinya saat ini sama persis seperti di game yang selalu dimainkannya. Tanpa berpikir panjang, Sakamoto kemudian langsung kabur dan bersembunyi dari orang itu. Tapi pria itu bisa dengan mudah mengetahui keberadaannya. Sakamoto kemudian coba menanyakan pada pria itu, kenapa mereka bisa berada di pulau ini. Alih-alih menjawabnya, pria itu malah tertawa dan melemparkan sebuah bom ke Sakamoto, yang seketika menghempaskan Sakamoto dan membuat tangannya terluka. Walau sudah menyatakan bahwa dirinya akan menyerah, tapi pria itu tak hentinya melempar bom ke arah Sakamoto. Berpikir kalau pria itu tak bisa diajak bicara lagi, Sakamoto pun hanya bisa bersembunyi di dalam semak-semak. Di saat pria itu mulai mendekatinya, potongan kaca yang ada di tangan Sakamoto tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Ia pun segera menyadari kalau benda itu adalah sebuah radar, dan itulah kenapa keberadaannya bisa diketahui dengan mudah. Selain itu, Sakamoto juga menyadari jika bom milik pria itu akan meledak ketika membentur sesuatu. Berbeda dengan bom miliknya yang menggunakan sistem penghitung waktu mundur. Dan semua itu persis seperti yang ada di dalam game yang selalu ia mainkan. Di saat pria itu hendak kembali melempar bom ke arahnya, Sakamoto pun langsung terjun ke dalam laut, yang kemudian membuat pria itu tertawa kegirangan dan berpikir bahwa dirinya sudah menang. Namun tanpa ia sadari, Sakamoto telah memasang bomnya di pinggiran tebing itu, yang seketika saja langsung meledakkan dan menghancurkan tubuh pria itu.
Setelah itu, Sakamoto lalu coba meyakinkan bahwa dirinya tidak bersalah karena apa yang telah dilakukannya adalah untuk membela diri. Kemudian diperkenalkan seorang gadis SMA yang bernama Himiko yang juga terjebak di pulau tersebut. Ia juga hobi memainkan game Bitum sama seperti Sakamoto. Dan secara kebetulan, ia dan Sakamoto cukup dekat di dalam game tersebut. Walau demikian, mereka belum pernah bertemu satu sama lain di dunia nyata. Himiko juga sangat mengagumi Sakamoto sebagai player terbaik di Jepang. Tapi kehidupan Sakamoto berbanding terbalik dengan Himiko di dunia nyata. Yang mana, Himiko cukup populer di sekolah dan memiliki banyak teman. Hal itu tak lepas karena dirinya adalah seorang keturunan bule. Pada suatu hari, salah satu teman Himiko mendapat sebuah surat misterius. Dalam surat itu, ia diminta untuk menuliskan nama seseorang yang ingin dilenyapkannya. Dan setelah itu, ia akan diberikan imbalan sejumlah uang. Himiko dan temannya yang lain pun berpikir kalau itu hanyalah sebuah surat kaleng yang tidak jelas siapa pengirimnya. Pada saat pulang sekolah, Himiko memperkenalkan ketiga temannya pada beberapa kakak kelas mereka yang cukup populer sebagai personel band di sekolah, yang kebetulan tinggal di kos-kosan yang sama dengan Himiko. Himiko lantas meminta ketiga temannya itu untuk pulang bersama para pemuda itu terlebih dahulu. Sementara dirinya akan pergi sebentar untuk membeli jajanan. Sesaat kemudian, Himiko menyusul ketiga temannya ke tempat tinggal para pemuda itu. Namun betapa kagetnya ia di saat melihat ketiga temannya telah diperkaos oleh mereka. Para pemuda bejat itu lalu hendak melakukan hal yang sama pada Himiko. Tapi untungnya, Himiko berhasil kabur dari tempat itu. Setelah melaporkan hal itu pada polisi, para pemuda itu akhirnya ditangkap dan ditahan. Sementara ketiga teman Himiko memilih untuk pindah rumah dan memutuskan hubungan dengannya. Dengan penuh rasa amarah, salah satu teman Himiko lalu mengatakan kalau Himiko lebih baik lenyap saja. Himiko lantas berpikir kalau ini adalah hukuman untuknya atas apa yang telah terjadi pada teman-temannya. Sesaat kemudian, Himiko bertemu dengan 3 orang pria yang juga bernasib sama dengannya. Salah satu dari mereka lalu menjelaskan kalau mereka bukanlah musuh. Karena itulah Himiko tidak perlu takut pada mereka. Ketiga pria itu mengaku telah memeriksa area di sekitar pulau tersebut, tapi mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Salah satu dari pria itu yang bernama Miyamoto lalu mengatakan kalau mereka hanya bisa menunggu hingga ada kapal yang melewati pulau ini, atau mereka memainkan permainan yang sudah diberitahukan pada mereka. Tapi Isamu langsung menentangnya dan tak setuju jika mereka ikut dalam permainan. Kedua pria itu pun saling berdebat satu sama lain. Situasi pun semakin memanas di saat keduanya saling mempersiapkan bom mereka masing-masing. Melihat itu, Akechi kemudian berusaha menenangkan mereka berdua dan meminta mereka untuk mengumpulkan semua bom yang mereka miliki. Kemudian menunjuk satu orang sebagai pemimpin untuk mengawasinya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka lalu sepakat menjadikan Himiko sebagai pemimpin. Himiko lantas berpikir kalau ia ditunjuk karena merupakan yang terlemah di antara mereka semua. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah pesawat yang menjatuhkan sesuatu di dalam hutan. Mereka lalu segera pergi memeriksanya dan mendapati sebuah tas yang berisikan bekal makanan yang cukup banyak. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung melahap makanan tersebut. Namun, Isamu yang baru saja tiba di tempat itu merasa sangat kesal melihat mereka yang makan dengan seenaknya. Ia mengatakan kalau mereka harus menghemat makanan sebisa mungkin. Belum selesai ia berbicara, Miyamoto tiba-tiba langsung menggorok lehernya dari belakang, yang seketika membuat Isamu tewas bersimbah darah. Kejadian itu lantas membuat Himiko dan Akechi sangat terkejut sampai tak bisa berkata apa-apa. Di malam harinya, Akechi mengajak Himiko untuk kabur dari Miyamoto secara diam-diam. Mereka juga membawa semua bom dan bekal makanan yang sudah terkumpul sebelumnya. Saat beristirahat di dalam hutan, Akechi merasakan melalui radarnya bahwa Miyamoto sedang mengikuti mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka lalu berlari secepat mungkin untuk menjauh darinya. Hingga akhirnya langkah mereka terhenti ketika sampai di sebuah jembatan tali. Secara perlahan, Himiko kemudian melangkahkan kakinya di atas jembatan tersebut. Berbeda dengan Akechi yang merasa sangat ketakutan untuk melewati jembatan itu. Sesaat kemudian, Miyamoto akhirnya sampai di tempat itu. Akechi yang sangat panik kemudian langsung melemparkan bomnya pada pria itu.
lalu berlari secepat mungkin melewati jembatan tersebut. Sementara itu, bom yang dilempar oleh Akechi mulai mengeluarkan asap beracun yang bisa melelehkan apa saja. Miyamoto yang tidak mau ambil resiko kemudian memilih untuk menghindar sementara. Atas kejadian itu, Akechi lalu meminta Himiko untuk mempersiapkan diri, karena mereka harus bertarung agar bisa bertahan hidup di pulau ini. Mereka tak ada pilihan selain membunuh atau dibunuh. Sontak saja kata-kata itu sangat mengejutkan Himiko. Ia lalu mengatakan kalau dirinya sama sekali tak ingin membunuh orang lain. Himiko kemudian memukul pria gendut itu untuk melepaskan pegangan tangannya. Tidak berhenti sampai di situ, Himiko juga menyetrumnya dengan stun gun hingga terkapar. Ia kemudian menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan bersembunyi. Tapi sialnya, Akechi yang sudah tersadar berhasil menemukannya kembali. Dengan libido yang sudah tidak tertahankan lagi, Akechi kemudian hendak melampiaskan nafsu bejatnya pada Himiko. Himiko pun hanya bisa pasrah tanpa bisa melakukan perlawanan. Ia kemudian mengaktifkan bom tipe waktu miliknya untuk meledakkan dirinya bersama dengan Akechi. Seketika saja hal itu membuat Akechi sangat panik dan langsung kabur menjauh darinya. Melihat itu, Himiko kemudian langsung melemparkan bom itu pada Akechi, yang seketika meledakkan Akechi dan membuatnya tewas di saat itu juga. Ketika sedang membersihkan dirinya di sungai, Himiko sangat dikejutkan dengan kemunculan Sakamoto di tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Himiko lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Sakamoto kemudian coba melacak keberadaan gadis itu menggunakan radar miliknya. Alih-alih menemukannya, Sakamoto malah menemukan seorang pria paruhbaya yang sedang boker di balik semak-semak. Mereka berdua lalu saling berkenalan satu sama lain. Pria paruhbaya itu bernama Taira. Setelah Sakamoto memberitahukan kalau ia tak bisa mengingat apapun, Taira lalu menceritakan bahwa dirinya dibawa oleh seorang pria misterius. Dan ketika tersadar, ia sudah berada di dalam sebuah pesawat kargo bersama dengan puluhan orang yang tidak dikenalnya. Mereka juga diawasi oleh orang-orang yang membawa senjata. Seorang pria kemudian muncul melalui sebuah layar yang ada di pesawat itu untuk memberitahukan kalau mereka semua akan dikirim ke sebuah pulau tak berpenghuni yang ada di Samudra Pasifik. Mereka kemudian diperintahkan untuk saling membunuh menggunakan bom dengan jenis yang berbeda-beda yang sudah disiapkan untuk mereka masing-masing. Setiap orang hanya akan mendapat 8 buah bom, sementara radar yang ada di tangan mereka hanya bisa terlepas jika mereka sudah mati. Dan jika ingin lolos dari pulau itu, mereka harus mengumpulkan 8 buah radar. Dengan kata lain, mereka harus membunuh 7 orang lainnya agar bisa keluar dari pulau tersebut. Sontak saja hal itu menimbulkan kemarahan semua orang yang ada di pesawat itu. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa karena diancam menggunakan senjata. Di saat yang lainnya takut untuk bersuara, di saat itulah Sakamoto muncul dan langsung menentang permainan mematikan tersebut. Namun, Sakamoto kini sama sekali tak mengingat apa yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Taira mengatakan kalau Sakamoto sangat mencolok pada saat itu. Bahkan, Sakamoto sepertinya mengenal orang yang ada di layar tersebut. Para penjaga kemudian langsung menahan Sakamoto dan menyetrum kepalanya dengan stun gun tegangan tinggi. Hal itulah yang kemungkinan membuatnya mengalami lupa ingatan sampai sekarang. Setelah sampai di pulau itu, mereka semua lalu dipaksa untuk memakai parasut sebelum dijatuhkan dari pesawat. Sementara Sakamoto dijatuhkan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah mendengar semua itu, Sakamoto merasa kalau aturan yang diberikan pada mereka persis seperti di game yang selalu dimainkannya. Ia pun sangat yakin kalau pengembang game Betum yang bernama Tyrannos lah yang telah mengirim mereka ke pulau ini. Hal itu diperkuat dengan perkataan Taira bahwa Sakamoto seakan mengenal orang yang ada di layar. Karena beberapa waktu sebelumnya, Sakamoto pernah melamar pekerjaan ke Tyrannos tapi dirinya ditolak. Ia pun sangat penasaran kenapa mereka dikirim ke pulau ini. Taira kemudian mengajak Sakamoto untuk bekerja sama mencari jalan keluar yang lain dari pulau ini. Karena dirinya sama sekali tak bisa jika harus sampai membunuh orang lain. Sakamoto pun menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, yang mana Taira harus memperlihatkan jenis bom miliknya. Permintaan itu pun langsung ditolak oleh Taira, karena hal itu akan membuatnya tak percaya lagi pada Sakamoto, kecuali jika mereka saling memperlihatkan jenis bom mereka masing-masing. Mendengar itu, Sakamoto pun menyadari kalau Taira adalah orang yang cukup pintar.
Ia pun akhirnya setuju untuk bekerja sama tanpa syarat apapun. Sesaat kemudian, mereka melihat sebuah pesawat yang menjatuhkan beberapa parasut perbekalan. Tanpa berlama-lama lagi, Sakamoto kemudian pergi menuju salah satu parasut yang terdekat. Tapi sayang dirinya sudah terlambat, karena seorang wanita sudah lebih dulu mendapatkannya. Namun tiba-tiba, sebuah bom yang sudah terpasang di sekitar parasut itu seketika meledak dan menewaskan wanita itu. Setelah itu, seorang pria datang untuk mengambil radar milik wanita itu beserta perbekalannya. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan Sakamoto, karena jika lebih cepat sedikit saja, dirinya pasti akan berakhir sama seperti wanita itu. Sakamoto pun menduga kalau pria itu sudah lebih dulu sampai dan memasang jebakan di sana. Walau demikian, hal itu tak mengurungkan niat mereka untuk memeriksa parasut perbekalan lain yang tak jauh dari tempat mereka berada. Beberapa waktu yang lalu, seorang bocah bernama Kira ditahan karena telah membunuh dan memperkaos 3 orang wanita. Ia sebelumnya kabur dari rumah karena ayahnya selalu bersikap kasar padanya. Kira juga kerap melakukan pencurian dan kejahatan lainnya. Walau banyak kejahatan yang sudah dilakukannya, tapi ada seorang pengacara hebat bernama Natsume yang bersedia untuk menjadi pengacaranya. Saat ini Kira bersama ayahnya dan juga Natsume dibawa ke pulau tersebut seperti puluhan orang lainnya. Secara kebetulan, mereka juga melihat parasut perbekalan yang dilihat oleh Sakamoto sebelumnya. Dan ketika diperiksa, parasut yang membawa perbekalan itu ternyata tersangkut di pepohonan. Dengan sangat kasar, sang ayah lalu memerintahkan Kira untuk merobohkan pohon itu menggunakan bom miliknya. Setelah mendapatkan perbekalan itu, ayah Kira sama sekali tak mau membaginya dengan yang lain, yang mana hal itu membuat Natsume sangat kesal. Tapi ayah Kira mengancamnya dan membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Sikap sang ayah juga membuat Kira sangat marah dan kesal. Melihat gelagat putranya itu, sang ayah kemudian langsung meremas biji torpedo Kira dengan sangat kuat. Kira yang sudah tak tahan lagi kemudian langsung menempelkan bomnya ke tubuh sang ayah, yang seketika langsung melenyapkan sebagian tubuh pria besar itu. Melihat sang ayah yang tewas dengan sangat brutal, Kira malah tertawa kegirangan layaknya seorang psikopat. Natsume yang sudah tak tahan lagi dengan perilaku Kira kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian, Sakamoto dan Taira akhirnya sampai di tempat itu dan bertemu dengan Kira. Sakamoto pun sangat kebingungan kenapa Kira tidak muncul pada radar miliknya. Ia pun segera menyadari kalau radar mereka hanya bisa melacak orang yang sedang bergerak. Kira lalu meminta mereka berdua untuk patuh padanya jika tak mau berakhir sama seperti ayahnya. Melihat bocah itu yang mulai menggila, Sakamoto dan Taira kemudian memilih untuk pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, Taira malah tersandung dan membuat kakinya terkilir. Awalnya, Taira meminta Sakamoto untuk kabur dan jangan menghiraukan dirinya. Tapi Sakamoto tak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia lantas meminta Taira untuk diam dan jangan bergerak. Sementara dirinya yang akan mengalihkan perhatian bocah sinting itu yang masih mengejar mereka. Kira dan Sakamoto kemudian saling menggunakan radar mereka untuk melacak keberadaan masing-masing. Setelah mengetahui keberadaan Sakamoto, bocah itu kemudian melemparkan beberapa bomnya ke arah Sakamoto. Tapi Sakamoto masih bisa berlindung di balik bebatuan. Jebakan bom yang telah dipasang oleh Sakamoto pun meledak dan hampir saja melukai bocah itu. Setelah itu, kini giliran Sakamoto yang hampir saja berpindah alam ketika bom tipe pemusnah bocah itu berhasil mengenai dan menempel pada tasnya. Tak mau ambil resiko, Sakamoto kemudian langsung membuang tasnya sejauh mungkin. Daripada terus kabur dan bersembunyi, bocah itu kemudian meminta Sakamoto untuk melawannya dengan serius, seraya terus melemparkan bom ke arah Sakamoto. Mendengar itu, Sakamoto pun berpikir kalau ini adalah saatnya untuk membungkam mulut bocah itu. Ia kemudian berlari di antara semak-semak mengitari bocah itu. Tapi anehnya, Kira tak bisa melihat keberadaan Sakamoto melalui radarnya. Ternyata, Sakamoto sudah mengetahui kebiasaan Kira yang selalu mengaktifkan radarnya setelah melemparkan bom. Dan ketika dua radar diaktifkan secara bersamaan, efek pelacaknya akan dinetralkan. Hal itulah yang membuat keberadaannya tidak diketahui. Hal itu lantas membuat Kira sangat panik mencari di mana Sakamoto berada.
Di saat ia lengah, Sakamoto pun langsung melemparkan bomnya ke bocah itu, yang kemudian membuat bocah itu terhempas dan tidak sadarkan diri. Walau demikian, Sakamoto tidak berniat untuk membunuhnya. Ia lalu mengikat bocah itu dan mengambil semua bom beserta bekal makanan miliknya. Di saat Sakamoto memperkenalkan dirinya, bocah itu pun sangat terkejut dan tidak menyangka akan bertemu dengan peringkat 10 dunia di pulau ini. Melihat Sakamoto yang telah kembali, Taira pun sangat terharu dan sampai menangis. Ia tidak menyangka jika Sakamoto akan kembali dan bahkan bertaruh nyawa untuk melindunginya. Taira pun tak hentinya berterima kasih pada Sakamoto. Sementara di tempat yang berbeda, ayah Sakamoto yang baru saja pulang ke rumah sangat terkejut melihat istrinya yang berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan terbata-bata, ibu Sakamoto lalu meminta maaf karena telah melakukan sesuatu yang sangat buruk sebagai orang tua. Wanita itu mengatakan kalau dirinya sudah tahu bahwa suaminya itu akan segera dirumahkan dari pekerjaannya. Karena itulah ia melakukan sesuatu untuk meringankan bebannya. Ternyata, selama ini Sakamoto selalu bersikap kasar terhadap kedua orang tuanya. Kembali pada Taira dan Sakamoto, yang sangat dikejutkan di saat melihat tubuh Akechi yang terbawa arus sungai. Sakamoto pun menduga kalau ada seseorang di atas air terjun itu. Ia lalu meminta Taira untuk menunggu di tempat itu, sementara dirinya akan pergi untuk memeriksa keadaan di atas air terjun tersebut. Sedangkan itu, Taira mengambil radar milik Akechi yang masih menempel di tangannya. Kembali pada Sakamoto, yang berhasil menemukan seseorang yang berada tak jauh dari mereka. Dan ternyata, itu adalah Himiko yang sudah ia temui sebelumnya. Himiko yang juga sudah mengetahui keberadaan Sakamoto, lalu melemparkan bomnya secara asal-asalan. Seketika saja asap beracun dari bom itu mulai menyebar ke dalam hutan. Sakamoto yang menyadari itu kemudian segera pergi menjauh dari dalam hutan. Tapi sialnya, ia malah terpancing keluar dan berhasil ditemukan oleh Himiko. Setelah melihat banyaknya bom yang dimiliki oleh gadis itu, Sakamoto lalu menjelaskan kalau dirinya tidak ingin bertarung. Ia juga memberitahukan siapa dalang di balik semua ini. Sakamoto lalu mengajaknya untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari pulau ini. Akan tetapi, Himiko kini sudah tak percaya lagi kepada siapapun. Ia bahkan sudah menganggap semua laki-laki sebagai musuhnya. Ia kemudian melemparkan sebuah bom ke arah Sakamoto. Tapi lemparannya sangat buruk dan membuat Sakamoto bisa dengan mudah menghindarinya. Sakamoto kemudian coba menyerangnya dari dekat. Namun Himiko langsung mengeluarkan stun gun untuk menyerang balik Sakamoto. Tapi mau bagaimanapun juga, Himiko hanyalah seorang gadis biasa. Ketika ia kembali menyerang, Sakamoto langsung menahannya dan membuat gadis itu pingsan oleh senjatanya sendiri. Melihat gadis itu yang tidak sadarkan diri, seketika membuat jiwa mesum Sakamoto mulai meronta-ronta. Tapi ia segera insyaf dan langsung menyadarkan dirinya. Setelah itu, Sakamoto lalu membawa Himiko ikut bersamanya. Melihat Himiko yang tampak ketakutan, Taira lalu mengatakan kalau mereka tidak akan berbuat macam-macam. Karena itulah Himiko tak perlu takut bersama mereka. Kini mereka bisa bekerja sama untuk mencari cara keluar dari pulau ini. Tapi Himiko langsung mengatakan kalau hal itu akan sia-sia. Walaupun bisa kembali, entah apa yang akan menunggu mereka setelah keluar dari pulau ini. Karena faktanya, orang yang mengenal mereka dengan baiklah yang telah memilih mereka untuk dikirim ke pulau ini. Himiko menjelaskan jika nama mereka ditulis sebagai orang yang sebaiknya dilenyapkan. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan Taira dan Sakamoto, terlebih dengan Taira yang merasa bahwa hubungan keluarganya baik-baik saja. Di saat Himiko menanyakan apa yang telah mereka lakukan baru-baru ini, Taira langsung mengingat kalau dirinya bertengkar hebat dengan pelanggannya bulan lalu. Himiko sendiri mengetahui semua itu dari teman-temannya yang menjadi korban pemerkosaan. Karena merasa dendam pada Himiko, mereka lalu menuliskan nama Himiko sebagai orang yang ingin dilenyapkan. Setelah mendengar semua itu, Sakamoto pun langsung mengingat sikap kasarnya selama ini terhadap orang tuanya, terlebih lagi terhadap sang ibu. Ia pun seakan tak percaya jika sang ibulah yang telah memilih dirinya untuk dilenyapkan. Di saat mereka merasa dilema dan putus asa, tiba-tiba terdengar sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Namun, Sakamoto tak bisa melihat apapun melalui radarnya. Ketika diperiksa secara langsung, tampak banyak mata yang sedang mengamati mereka dari dalam hutan. Dan ternyata,
Itu adalah kadal-kadal besar yang dikenal dengan nama komodo. Di tengah situasi itu, Himiko malah jatuh pingsan dan akhirnya menjadi beban bagi mereka. Sakamoto lalu meminta Taira untuk membawa gadis itu menjauh, sementara dirinya yang akan menghalau kadal-kadal besar itu. Sakamoto kemudian coba melemparkan bom milik Kira yang sudah direbutnya. Tapi bom itu tak bisa meledak. Sakamoto pun segera menyadari kalau ia tak bisa menggunakan bom milik orang lain selama pemiliknya masih hidup. Di saat Sakamoto sibuk mencari bom miliknya, seekor komodo tiba-tiba saja menggigit kaki Taira. Tidak ada pilihan lagi, mereka lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Walau kakinya sudah terluka cukup parah, tapi Taira masih sanggup berjalan menyusuri sungai tersebut. Taira lalu bercerita kalau ia sangat baik terhadap keluarganya. Tapi saat berada di kantor, dirinya persis seperti seorang monster, di mana ia sering memanfaatkan celah di dalam hukum untuk mendapatkan keuntungan. Tak heran jika banyak orang yang sangat membenci dirinya. Taira pun berpikir kalau ini adalah karma untuknya. Di tengah obrolan itu, para komodo tiba-tiba kembali berdatangan mengejar mereka. Taira yang sangat panik kemudian langsung berlari secepat mungkin. Sementara Sakamoto yang membawa Himiko terpaksa harus mengambil jalan yang berbeda. Sakamoto kemudian berusaha mencari Taira di dalam kegelapan hutan. Tapi anehnya, Taira tidak muncul di dalam radarnya. Hal itu kemudian membuat Sakamoto mulai memikirkan hal yang tidak-tidak terhadap Taira. Ia menduga kalau Taira berniat kabur dan meninggalkan mereka, mengingat bahwa semua bom dan bekal yang mereka miliki ada pada Taira. Di tengah rasa putus asanya, komodo kembali bermunculan dari dalam hutan dan hendak menyerang mereka. Namun, sebuah bom yang mirip seperti sebuah drone langsung meledakkan komodo itu. Pada waktu yang bersamaan, Taira juga muncul di tempat itu, yang kemudian menepis semua keraguan Sakamoto terhadapnya. Ia pun menduga kalau mereka saling mengaktifkan radar di waktu yang bersamaan. Setelah melihat Sakamoto yang mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya, Taira mengatakan kalau ia tak ragu lagi memperlihatkan jenis bomnya pada Sakamoto. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan terbengkalai di dekat pantai. Mereka pun berniat naik ke lantai 2 bangunan itu untuk menghindar dari para komodo yang masih mengejar mereka. Namun, keduanya sangat kesulitan untuk membawa Himiko yang belum sadarkan diri. Taira kemudian menggunakan bom miliknya untuk menghadang para komodo itu. Sementara Himiko tak kunjung terbangun kendati Sakamoto sudah berusaha untuk menyadarkannya. Sakamoto pun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Ia lalu naik ke lantai 2 bangunan itu untuk melemparkan bom milik Himiko ke dalam hutan. Asap beracun yang berasal dari bom itu pun berhasil mengusir komodo-komodo tersebut. Ternyata, Sakamoto cukup hanya menggunakan tangan Himiko untuk mengaktifkan bom itu. Pada keesokan harinya, Taira merasakan sakit pada bekas gigitan komodo di kakinya, yang mana gigitan komodo itu telah menginfeksi kakinya. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat para pekerja Tiranos yang sedang mengamati Sakamoto melalui sebuah layar CCTV. Kembali pada Sakamoto, yang tak sengaja melihat foto cosplay Himiko di layar ponselnya. Ia pun seakan mengenali karakter yang diperankan oleh Himiko. Di saat Sakamoto menanyakan siapa namanya, Himiko pun sangat marah dan kesal. Ia lalu mengatakan kalau ia sebenarnya tak mau bekerja sama dengan mereka berdua, karena dirinya kini tak percaya lagi pada laki-laki manapun. Di tengah perdebatan itu, sebuah radar tiba-tiba melacak keberadaan mereka. Sakamoto lalu meminta mereka untuk diam dan jangan bergerak, sementara dirinya akan pergi untuk mengalihkan perhatian orang yang sedang melacak mereka. Baru saja sampai di dalam hutan, seorang pria bertubuh besar tiba-tiba menyerang Sakamoto menggunakan pisau. Dan ternyata, orang itu adalah Miyamoto. Sakamoto lantas mencoba kabur darinya, tapi Miyamoto dapat dengan mudah mengikutinya. Sakamoto lalu mengancamnya menggunakan sebuah bom, kemudian mengajak pria besar itu untuk bekerja sama dengan mereka untuk keluar dari pulau ini. Tapi Miyamoto sama sekali tidak tertarik dengan tawarannya. Di saat hendak kabur dari tempat itu, seseorang tiba-tiba melemparkan sebuah bom pada Sakamoto, yang kemudian menghempaskan dirinya dan membuatnya tertangkap. Ternyata, orang yang melemparkan bom itu adalah Natsume, yang kini telah bekerja sama dengan Miyamoto. Tapi di saat mereka lengah, Sakamoto langsung menyetrum Natsume dan segera kabur dari mereka. Walau demikian,
Miyamoto tampak santai dan tidak menghiraukannya karena ia memang sengaja membiarkan Sakamoto kabur. Sebab tadi Sakamoto keceplosan memberitahukan bahwa ia tidak seorang diri. Sesaat kemudian, Sakamoto sampai di tempat persembunyian mereka lalu menceritakan semuanya pada Himiko dan Taira. Sakamoto juga memberitahukan kalau semua bomnya sudah diambil. Himiko yang sangat panik kemudian hendak pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Miyamoto tiba-tiba muncul di tempat itu dan menghadang dirinya. Sebagai seorang mantan tentara bayaran, tidak sulit bagi Miyamoto untuk mengikuti jejak Sakamoto. Himiko pun tidak menyangka kalau dirinya akan bertemu kembali dengan Miyamoto. Sakamoto lalu memberanikan dirinya untuk meminta Miyamoto pergi meninggalkan mereka, seraya mengarahkan stun gun ke arah pria besar itu. Melihat ada sedikit kesempatan, Taira kemudian hendak menyerang Miyamoto dari belakang. Tapi Miyamoto dengan cepat menghindar dan kemudian memotong jari-jari Taira. Setelah itu, ia juga menendang Sakamoto yang hendak menyerangnya sampai terjatuh. Tapi untungnya Sakamoto masih selamat berkat dahan pohon yang menahan tubuhnya. Saat kembali ke tempat itu, Sakamoto tak menemukan siapa-siapa selain Taira yang meringis kesakitan. Semua bom dan bekal makanan mereka juga sudah diambil. Hal itu kemudian membuat Sakamoto merasa bersalah dan juga frustasi. Tapi perhatiannya segera teralihkan pada ponsel Himiko yang tertinggal di tempat itu. Ketika melihat nama Himiko di layar ponsel itu, Sakamoto pun menyadari kalau Himiko adalah orang yang selama ini bermain game bersamanya. Ia lalu memutuskan untuk pergi mencari dan menyelamatkan Himiko. Sakamoto sama sekali tidak menghiraukan Taira yang terus menangis dan memohon agar ia tidak pergi meninggalkannya. Walau sudah mendapatkan Himiko, tapi Miyamoto tidak mau membuatnya mati dengan mudah. Ia kemudian menyayat tangan Himiko untuk membuatnya mati kehabisan darah secara perlahan. Di waktu yang bersamaan, radar milik Sakamoto berhasil menemukan keberadaan mereka. Miyamoto dan Natsume kemudian saling berpencar untuk menangkap Sakamoto. Miyamoto juga meminta Natsume untuk mengatur bom waktunya menjadi 3 detik saja. Tapi mereka tak bisa menemukan Sakamoto menggunakan radar, karena Sakamoto menyelinap masuk melalui atas bangunan tersebut. Sakamoto pun hampir saja berpindah alam ketika sebuah jebakan bom yang terpasang di pintu hampir saja terjatuh. Tapi ia dengan sigap langsung menangkap dan juga menonaktifkannya. Dengan demikian, bom itu bisa ia gunakan kembali. Setelah itu, Sakamoto akhirnya berhasil menemukan Himiko yang terikat di sebuah tempat tidur. Kedatangan Sakamoto lantas membuat Himiko sangat senang dan juga terharu. Di saat Sakamoto memberitahukan kalau mereka sering bermain bersama, Himiko malah berdalih kalau dirinya adalah orang yang berbeda. Kendati demikian, ia sudah sering mendengar nama Sakamoto dari teman-temannya. Setelah melepaskannya, Sakamoto kemudian membawa Himiko mencari jalan keluar. Namun, Natsume tiba-tiba muncul dan langsung melemparkan bom ke mereka secara bertubi-tubi. Natsume sangat percaya diri dan berpikir kalau Sakamoto tidak akan bisa melawannya. Akan tetapi, Sakamoto berbalik menyerang Natsume dengan bom yang sudah ia nonaktifkan sebelumnya. Setelah itu, Miyamoto lalu meminta Sakamoto untuk segera keluar. Jika tidak, maka ia akan membunuh Himiko yang telah berhasil ditangkapnya. Untuk memancing Sakamoto keluar, Miyamoto kemudian menantangnya untuk berduel dengan tangan kosong. Mendengar itu, Sakamoto kemudian langsung merebut pisau milik Miyamoto dan langsung menyerangnya. Namun tetap saja, Miyamoto bukanlah tandingan baginya. Sakamoto pun dapat dengan mudah dijatuhkan. Melihat itu, Himiko kemudian langsung menyerang Miyamoto dari belakang, seraya menempelkan bom asap beracunnya ke tubuh pria itu. Mereka berdua lalu berusaha keluar dari bangunan itu sebelum asapnya mulai menyebar. Akan tetapi, Miyamoto yang masih hidup dengan tubuh yang sudah hancur tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia kemudian menarik Himiko dengan sisa tenaganya. Tidak tinggal diam, Sakamoto kemudian langsung melemparkan bom tipe waktu milik Natsume padanya. Miyamoto pun hendak melemparkan bom itu kembali pada Sakamoto. Tapi sialnya, ia sudah terlambat. Karena Natsume sudah mengatur waktu bom itu menjadi 3 detik. Alhasil, bom itu pun meledak dan seketika menewaskan Miyamoto. Kejadian itu juga disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh banyak orang melalui sebuah layar. Setelah memeriksa seluruh bangunan itu, Sakamoto dan Himiko pun memutuskan untuk menginap di tempat itu sebelum fajar tiba.
mereka tak mau ambil resiko untuk kembali pada Taira dengan melewati hutan di malam hari. Di saat sedang tertidur, Himiko tiba-tiba terbangun dan sangat dikejutkan di saat melihat satu sosok menyeramkan mendekatinya. Tapi sosok itu segera kabur di saat ia terbangun. Sakamoto kemudian langsung memeriksa seluruh tempat itu menggunakan radarnya. Tapi anehnya, ia tak menemukan siapa-siapa. Kendati demikian, Himiko sangat yakin kalau dirinya tidak berhalusinasi. Bahkan, orang itu menyinari wajahnya menggunakan senter. Karena itulah Himiko tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Di saat sedang menyusuri seluruh bangunan itu, mereka tak sengaja melihat sebuah cahaya yang berasal dari bangunan lain yang berada tidak jauh dari mereka. Sakamoto kemudian segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Sesampainya di tempat itu, ia mendapati sebuah ruangan yang tampak sedang ditinggali oleh seseorang. Dan tiba-tiba saja, seorang wanita langsung menyerang Sakamoto dari belakang menggunakan sabit. Tapi Sakamoto bisa menghindar dan bahkan menjatuhkan wanita itu. Sakamoto pun dibuat semakin kaget lagi ketika melihat wanita itu sudah kehilangan tangan kirinya dan juga radarnya. Karena itulah Sakamoto tak bisa melacak keberadaannya menggunakan radar. Setelah tersadar, wanita itu pun langsung meronta-ronta di saat melihat Sakamoto. Himiko kemudian meminta Sakamoto untuk pergi menjauh sebentar. Setelah ditenangkan oleh Himiko, wanita itu lalu menanyakan apa yang mereka inginkan, karena saat ini dirinya sudah tak mempunyai apapun lagi yang mereka butuhkan. Namun, Himiko mengatakan kalau mereka hanya ingin mengetahui sedikit informasi tentang pulau ini. Wanita bernama Shiki itu lalu bercerita bahwa dirinya dikirim ke pulau ini pada 6 bulan yang lalu. Sebelum dikirim ke sini, ia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Pada suatu hari, terjadi sebuah insiden malpraktik di rumah sakit tempatnya bekerja, dan dokter yang memimpin operasinya adalah orang yang sangat dikagumi oleh Shiki. Shiki pun rela melakukan apa saja demi melindungi orang itu. Ia bahkan sampai mengubah catatan medis yang berkaitan dengan insiden tersebut. Akan tetapi, dokter yang bernama Masahito itu malah menumbalkannya dan mengatakan kalau Shiki adalah orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Shiki pun dipaksa untuk menghadapi kemarahan publik seorang diri. Tak lama kemudian, ia mendapatkan sebuah surat yang menanyakan siapa orang yang ingin dilenyapkannya. Pada saat itulah Shiki menulis nama Masahito di dalam surat tersebut. Tapi pada akhirnya, orang yang dendam pada Shiki juga menuliskan namanya. Alhasil, mereka berdua pun dikirim ke pulau ini bersama-sama. Masahito lalu membujuknya untuk bekerja sama mengumpulkan 14 keping radar agar bisa keluar dari pulau ini. Shiki yang berhasil terbujuk pun bersedia memainkan permainan maut itu bersama dengannya. Tapi setelah mereka mendapatkan 6 keping radar, Masahito malah mengkhianatinya dan hendak membunuhnya. Tapi bomnya tidak bisa membunuh Shiki dan hanya menghancurkan tangan kirinya. Masahito kemudian mengambil keping radar milik Shiki sebelum dibawa pergi menggunakan helikopter. Shiki lantas meminta Himiko untuk berhati-hati dan jangan percaya begitu saja pada Sakamoto. Karena setelah mereka mendapatkan 6 keping radar, kerjasama mereka berdua akan mengalami ujian. Setelah itu, Himiko lalu memberitahukan pada Sakamoto semua yang diceritakan oleh Shiki. Mendengar itu lantas membuat Sakamoto mendapatkan sebuah ide, yang mana mereka cukup hanya mengumpulkan 7 keping radar untuk satu orang saja. Dan di saat helikopter penjemputan itu datang, mereka akan mengancam sang pilot untuk membawa mereka pergi dari pulau ini. Sakamoto sangat yakin kalau mereka bisa lolos jika bekerja sama. Pada keesokan harinya, mereka kembali pada Taira menggunakan jalur aman yang sudah diberitahukan oleh Shiki. Sementara di tempat yang berbeda, tampak Taira yang mendapat perawatan dari Masahito yang ternyata dikirim kembali ke pulau ini. Sesampainya di tempat itu, Sakamoto dan Himiko pun sangat terkejut melihat Masahito bersama dengan Taira. Tapi Taira langsung menenangkan mereka dan mengatakan kalau Masahito adalah seorang dokter yang telah membantu mengobati lukanya. Sakamoto dan Himiko belum mengetahui kalau Masahito adalah orang yang diceritakan oleh Shiki. Untuk membuat Sakamoto dan Himiko percaya padanya, Masahito lalu memperlihatkan jenis bom miliknya pada mereka berdua. Tipe bom yang bisa diledakkan dari jarak jauh. Ia juga mengaku belum pernah sekalipun menggunakannya. Setelah itu, Sakamoto lalu memberitahukan apa rencana mereka untuk keluar dari pulau ini.
dan juga 3 keping radar yang sudah mereka miliki. Sontak saja mendengar itu sangat mengejutkan Masahito. Ia pun langsung berpura-pura akrab dengan mereka. Tapi di balik itu, Masahito sudah merencanakan sesuatu untuk merebut kepingan radar itu dari mereka. Sesaat kemudian, mereka melihat pesawat yang menjatuhkan perbekalan makanan di dalam hutan. Mereka bertiga lalu segera mengejar salah satu parasut yang paling dekat dengan mereka. Tapi yang mengincar parasut itu bukan hanya mereka saja. Terdapat beberapa orang yang juga sedang menuju arah yang sama. Walau demikian, Sakamoto tak mau menyerah dan terus mengejarnya. Ia pun harus saling beradu kecepatan dengan seorang pria yang tak jauh darinya. Di saat melihat pria itu, Sakamoto pun menyadari kalau ia sudah pernah melihat orang itu sebelumnya. Sementara itu, Himiko tiba-tiba diserang oleh seorang wanita bernama Hidemi. Wanita itu kemudian meledakkan Himiko menggunakan bom tipe waktu miliknya. Di lain sisi, Masahito yang berhasil mendapatkan parasut perbekalan itu tiba-tiba diserang menggunakan bom asap beracun. Untungnya, ia masih sempat menempelkan bomnya di koper perbekalan itu. Masahito kemudian meledakkannya untuk memisahkannya dari parasut. Melihat itu, Sakamoto kemudian dengan cepat langsung menangkapnya, tapi perjuangannya tidak berhenti sampai di situ. Seseorang dari atas tebing kemudian melemparkan bom yang bisa menyebarkan api ke Sakamoto, yang kemudian membuat Sakamoto terjebak dan tak bisa kemana-mana lagi. Namun, pria yang dari tadi mengejar Sakamoto langsung menerobos api itu begitu saja. Ia lalu merebut koper perbekalan itu dari Sakamoto dan terjun ke laut. Untuk menyelamatkan diri, Sakamoto kemudian mengikuti pria itu dengan melompat ke laut. Sementara di tempat yang berbeda, Himiko ternyata berhasil selamat dari ledakan bom milik Hidemi. Himiko kemudian menyerangnya menggunakan stun gun. Akan tetapi, daya dari stun gun sudah tak cukup lagi untuk melukai wanita itu. Di saat Himiko hendak kembali menyerangnya, Hidemi kemudian langsung mencekik Himiko dari belakang. Himiko yang tak mau menyerah begitu saja kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membanting tubuh wanita itu, lalu kembali menggunakan stun gun untuk menyetrumnya. Pergelutan itu pun segera berakhir ketika sebuah bom meledak di dekat mereka. Dan ternyata, Masahito adalah orang yang telah melemparkan bom itu pada mereka. Masahito pun berdalih kalau ia hanya ingin menyelamatkan Himiko. Namun, Himiko menyadari kalau bom itu bisa saja membunuhnya. Ia pun merasa kalau Masahito adalah orang yang tidak bisa dipercaya begitu saja. Sementara di lain sisi, Sakamoto yang berenang ke tepi pantai melihat bahwa orang yang melemparkan bom api padanya sudah lebih dulu sampai di sana. Pria itu pun akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Tapi ketika hendak mengambil koper itu, sebuah bom yang terpasang di tempat itu seketika saja meledakkan dirinya. Setelah itu, pria yang sebelumnya berduel dengan Sakamoto kemudian datang untuk mengambil kepingan radar milik pria itu dan juga perbekalannya. Di saat hendak pergi, Sakamoto tiba-tiba muncul dan mengancamnya dengan sebuah bom. Kemudian meminta pria itu untuk menjatuhkan semua yang ada di tangannya. Melihat pria itu yang menurutinya tanpa melakukan perlawanan, lantas membuat Sakamoto sangat kebingungan. Sakamoto pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun berpikir kalau pria itu mungkin sudah memasang jebakan bom yang bisa diledakkan dari jauh di sekitar koper itu. Tapi hal itu cukup mustahil mengingat jeda waktu yang sangat sedikit. Dan anehnya lagi, Sakamoto tidak menemukan apapun di saat memeriksa tangan pria itu. Sakamoto kemudian memberanikan diri untuk mendekati koper tersebut. Namun tanpa ia sadari, remote pengendali bom milik pria itu ternyata ada di mulutnya. Ia kemudian langsung meledakkan bomnya di saat Sakamoto sudah masuk ke dalam perangkapnya. Namun tanpa diduga, Sakamoto bisa selamat dari ledakan itu. Ternyata, Sakamoto tidak pernah mendekati koper itu. Ia sengaja berjalan berputar agar pria itu seolah-olah melihatnya mendekati koper tersebut. Dengan pandangan yang terbatas, pria itu cukup kesulitan untuk memastikan posisi Sakamoto. Ia kemudian menyerang Sakamoto menggunakan bom api milik pria yang sudah dibunuhnya. Akan tetapi, Sakamoto dengan cepat langsung masuk ke dalam air. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, pria itu pun seketika mengingat nama Sakamoto. Hal itu lantas membuat Sakamoto sangat kebingungan bagaimana pria itu bisa mengenalinya.
Di saat Sakamoto berbalik menanyakan siapa namanya, pria itu segera pergi tanpa mengatakan apapun. Sesaat kemudian, Himiko dan Masahito datang ke tempat itu. Himiko pun tak bisa menyembunyikan rasa kebahagiaannya melihat Sakamoto yang masih bisa selamat. Berbeda dengan Masahito, yang merasa kesal karena Sakamoto kehilangan bekal makanan yang mereka kejar. Sementara di tempat yang berbeda, tampak pria yang bertarung melawan Sakamoto ternyata bekerja sama dengan Hidemi. Setelah mengingat-ingat kembali, Sakamoto akhirnya mengetahui siapa orang yang dilawannya. Pria itu bernama Nobutaka Oda, teman sekelas Sakamoto sewaktu masih duduk di bangku SMA. Oda sendiri adalah murid yang sangat cerdas dan dikagumi oleh banyak orang, terutama oleh para gadis-gadis di sekolah mereka. Hal itu berbanding terbalik dengan Sakamoto yang tidak terlalu bergaul di sekolah. Tapi anehnya, Oda sangat ramah dan sering mengobrol dengan Sakamoto. Mereka berdua pun cukup akrab dan saling terbuka satu sama lain. Pada suatu hari, Sakamoto memberitahukan kalau dirinya menyukai seorang gadis di kelas mereka yang bernama Aiko. Tapi Sakamoto tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Oda lalu memperingatkan Sakamoto untuk tidak diam selagi masih ada kesempatan, karena yang maju duluanlah yang akan menjadi pemenangnya. Sakamoto pun tidak menanggapi serius perkataan Oda tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, Sakamoto melihat Aiko yang menangis setelah bertengkar dengan gadis lainnya. Dan ternyata, Oda telah memacari Aiko selagi ia masih berpacaran dengan gadis lainnya. Oda kemudian mengaku pada Sakamoto kalau ia bahkan sudah meniduri Aiko. Seketika saja mendengar itu membuat Sakamoto sangat terkejut dan juga marah. Ia kemudian langsung memukuli Oda dengan segenap rasa amarahnya. Aksinya pun segera berakhir setelah dihentikan oleh banyak orang. Akibat perkelahian itu, mereka berdua akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, Masahito kini menyesal telah bergabung bersama Sakamoto. Setelah kehilangan perbekalan makanan sebelumnya, sekarang ia harus berbagi makanan miliknya untuk mereka. Belum lagi ia harus ikut mengurus Taira yang masih terbaring di tempat tidur. Di saat memeriksa kondisi Taira, Masahito mengatakan kalau racun dari kadal yang menggigitnya telah menghambat pemulihannya, dan jika tidak segera diobati, nyawa Taira bisa terancam. Sakamoto dan Himiko lalu berencana untuk pergi menemui Shiki, dengan harapan bisa menemukan obat-obatan untuk menyembuhkan Taira. Sakamoto lalu mengajak Masahito untuk ikut bersama mereka, agar mereka bisa lebih mudah mencari obat yang dibutuhkan oleh Taira. Akan tetapi, mereka tidak memberitahukan kalau Shiki ada di sana. Himiko lalu mengungkapkan kecurigaannya terhadap Masahito. Ia sangat yakin kalau Masahito diam-diam telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap mereka. Tapi Sakamoto tidak menghiraukannya dan lebih memilih untuk saling percaya terhadap satu sama lain. Sesampainya di tempat tujuan, Sakamoto lalu meminta mereka berpencar untuk menemukan obat yang mereka butuhkan. Mendengar itu, lantas membuat Masahito sedikit curiga terhadap mereka. Karena sebelumnya mereka mengatakan bahwa ada obat di tempat ini. Tapi kini mereka tidak mengetahui di mana tempatnya. Himiko pun langsung berdalih bahwa pada waktu itu dirinya tersesat dan kini tak ingat lagi di mana obatnya berada. Sementara itu, Masahito sebenarnya mengenal betul semua ruangan yang ada di bangunan itu, karena di tempat itulah ia dan Shiki dulu tinggal bersama. Tak butuh waktu lama, Masahito akhirnya berhasil menemukan obat-obatan yang disebutkan oleh Sakamoto. Setelah memasukkan beberapa obat-obatan ke dalam kopernya, Sakamoto lalu datang ke tempat itu. Masahito lalu meminta bantuan Sakamoto untuk membawakan koper tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Himiko berlari ke arah Sakamoto, seraya berteriak agar Sakamoto segera membuang koper yang dibawanya, karena Masahito sudah memasang bom di dalam koper tersebut. Sadar jika rencana liciknya sudah diketahui, Masahito kemudian langsung meledakkan bom yang ada di dalam koper itu. Masahito pun berpikir kalau ia telah berhasil membunuh Sakamoto. Setelah itu, ia lalu berjalan menuju Himiko dan hendak menghabisinya. Tapi secara tiba-tiba, Shiki muncul dari belakang dan langsung menikamkan sabit ke punggungnya. Beberapa saat yang lalu, Himiko menemui Shiki dan memberitahukan tujuan kedatangan mereka. Himiko juga memberitahukan kalau Masahito ikut bersama mereka. Mendengar nama itu seketika saja sangat mengejutkan Shiki.
Shiki pun langsung memberitahukan kalau Masahito lah orang yang telah mengkhianatinya. Di saat melihat Masahito, Shiki lalu meminta Himiko untuk segera memperingatkan Sakamoto, karena Masahito pasti sudah memasang bom pada koper yang dibawa oleh Sakamoto. Tapi sayangnya Himiko sudah terlambat. Shiki dan Himiko kemudian segera pergi menjauh dari Masahito. Walau sudah terluka, tapi Masahito masih bisa mengejar mereka dan membuat mereka tak bisa kemana-mana lagi. Shiki pun tak punya pilihan lain selain bertarung melawannya. Ia kemudian melemparkan bom milik Himiko yang sudah diaktifkan oleh Himiko. Masahito pun sangat ketakutan dan hendak kabur darinya. Namun, itu hanyalah tipu daya untuk menjebak Shiki. Di saat Shiki sudah masuk ke dalam perangkapnya, Masahito kemudian langsung meledakkan bom yang sudah dipasangnya, yang kemudian membuat Shiki terjatuh ke bawah bersama dengan reruntuhan bangunan tersebut. Melihat itu lantas membuat Himiko sangat ketakutan. Kini dirinya harus menghadapi Masahito seorang diri. Daripada harus bertarung, Masahito kemudian mengajak Himiko untuk bekerja sama. Tapi Himiko sudah mengetahui kalau Masahito adalah seorang penipu. Himiko pun hanya bisa pasrah di saat Masahito melemparkan bom padanya. Namun secara tidak terduga, bom itu malah terpantul oleh balon Himiko dan juga tidak meledak. Hal itu lantas membuat Masahito sangat kesal dan juga kebingungan kenapa ia tak bisa menggunakan bom itu. Padahal, ia sudah membunuh Sakamoto sebelumnya. Masahito pun segera mengetahui apa alasannya setelah ia melihat Sakamoto yang ternyata masih hidup. Ternyata, Sakamoto sempat bersembunyi ke dalam sebuah lubang sebelum ledakan terjadi. Sakamoto pun sudah tahu kalau Masahito telah menyebarkan semua bomnya di bangunan ini. Itu artinya, saat ini Masahito benar-benar tidak bersenjata. Masahito kemudian berpura-pura kabur untuk memancing Sakamoto ke perangkap yang sudah dibuatnya. Ketika Sakamoto sampai di lokasi jebakannya, Masahito kemudian langsung menekan tombol peledak yang ada di tangannya. Tapi anehnya, bom itu malah meledak tepat di dekatnya. Dan ternyata, Sakamoto sudah lebih dulu memindahkan bom itu ke tempat Masahito berada. Di saat mereka hendak menghabisinya, Shiki yang ternyata masih hidup kemudian datang ke tempat itu, lalu mengatakan kalau membunuh Masahito adalah urusannya. Dengan penuh rasa dendam dan amarah, Shiki kemudian mengayunkan sabitnya kepada pria itu. Akan tetapi, Shiki masih belum sanggup untuk melakukannya. Ia pun hanya bisa menangis seraya mengungkapkan kebenciannya pada Masahito. Beberapa waktu kemudian, Sakamoto dan Himiko memutuskan untuk kembali pada Taira dengan membawa obat yang diberikan oleh Shiki. Baru saja sampai di sana, Sakamoto mendengar ada sesuatu yang mulai mendekat. Dan ternyata, itu adalah bom milik Taira yang terbang mendekati mereka. Beberapa waktu yang lalu, Taira yang ditinggal sendirian mulai merasa frustasi dan juga kesepian. Ia pun berpikir kalau Sakamoto memang berniat meninggalkannya seorang diri. Rasa frustasi itu kemudian mulai membuatnya berhalusinasi, di mana Taira seolah-olah melihat anak dan istrinya juga ada di tempat itu. Putranya kemudian meminta Taira untuk segera pulang. Namun, Taira mengatakan kalau dirinya belum bisa kembali. Istrinya pun langsung membalas kalau Taira sebenarnya sudah bisa pulang. Dengan 3 keping radar yang ada di tangannya, Taira hanya membutuhkan 5 keping radar lagi. Dan itu bisa ia dapatkan dengan merebut 3 keping radar yang ada pada Sakamoto. Lalu mengambil 2 keping radar yang masih menempel di tangan Sakamoto dan Himiko. Taira yang sudah kehilangan akalnya pun hendak membunuh mereka berdua. Sakamoto kemudian coba menghindari bom Taira yang terbang mengincar dirinya, lalu menghancurkannya menggunakan tongkat besi. Sakamoto yang mengetahui kalau itu adalah bom milik Taira, lalu memintanya untuk berhenti dan berbicara secara baik-baik. Akan tetapi, Taira tak kunjung menampakkan dirinya. Sakamoto bahkan tak bisa melihat keberadaan Taira melalui radar. Setelah mengingat kembali, Sakamoto pun menyadari kalau Taira sangat ketakutan saat ditinggalkan. Ia bahkan pernah sampai menangis dan memohon agar Sakamoto tidak pergi meninggalkannya. Tapi Sakamoto tidak menghiraukannya pada saat itu. Sakamoto pun menyadari bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ia tak menyadari kalau Taira merasa cemas dan ketakutan. Sakamoto pun seakan melakukan hal yang sama seperti ayahnya dulu, di mana ayahnya selalu sibuk bekerja dan tidak mempunyai waktu untuknya. Setelah orang tuanya bercerai, sang ibu lalu menikah lagi tanpa memikirkan perasaannya. Hal itulah yang membuatnya kerap bertengkar dengan sang ibu.
Himiko lalu berusaha membawa Sakamoto untuk mencari tempat perlindungan. Akan tetapi, kaki Sakamoto sudah terluka akibat ledakan bom sebelumnya. Tak ada pilihan lagi, Himiko kemudian langsung menangkap bom milik Taira yang terbang mendekati mereka. Dan secara mengejutkan, bom itu tidak meledak sama sekali. Ternyata, Himiko sudah mengetahui kalau bom itu hanya akan meledak jika memasuki jarak ledakan dengan targetnya. Dan hal itu persis seperti di dalam game yang sering dimainkannya. Kendati demikian, Taira yang bersembunyi di dalam hutan kembali mengirimkan bom pada mereka. Sakamoto pun merasa ada yang aneh, mengingat Taira adalah orang yang cukup cerdas. Jika Taira memang ingin membunuhnya, harusnya Taira tahu kalau cara sebelumnya akan sia-sia. Di saat itu juga, Sakamoto pun langsung menyadari kalau Taira telah mengubah targetnya menjadi Himiko. Di saat bom itu mulai mendekat, Sakamoto kemudian langsung menangkapnya, dan bom itu pun tidak meledak seperti dugaannya. Melihat itu lantas membuat Taira sangat panik dan ketakutan. Ia lalu mencoba kabur dan pergi dari tempat itu. Tapi hal itu malah membuat posisinya terlacak oleh radar. Dan sialnya lagi, ia malah tersandung dan terjatuh. Sementara itu, Sakamoto masih terus mencari Taira dengan tertatih-tatih. Sakamoto juga meminta maaf dan mengatakan kalau ia tidak akan meninggalkannya lagi. Mendengar itu seakan membuat Taira tersadar kembali. Taira pun merasa bersalah karena sudah menyerang mereka berdua. Sesaat kemudian, para komodo mulai berdatangan mengepung dirinya. Taira pun merasa kalau ini adalah karma atas perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Ia pun hanya bisa meminta maaf pada keluarganya karena dirinya tak bisa kembali. Setelah itu, Taira lalu meledakkan dirinya bersama dengan para komodo tersebut. Kematian Taira lantas membuat Sakamoto merasa terpukul dan juga merasa sangat bersalah. Jika saja ia sedikit peduli, mungkin Taira tidak akan berakhir seperti ini. Melihat Sakamoto yang terus menyalahkan dirinya, Himiko lalu meminta Sakamoto untuk pergi dari pulau ini. Ia lalu memberikan 3 keping radar yang diambilnya dari Taira, kemudian memintanya untuk mengambil keping radar yang masih menempel di tangannya. Dengan demikian, Sakamoto akan memiliki 8 keping radar yang dibutuhkan untuk keluar dari pulau ini. Di sini, Himiko akhirnya mengaku bahwa benar dirinya lah orang yang sering bermain bersama Sakamoto. Selama ini, Sakamoto telah banyak menghiburnya meskipun hanya di dunia maya. Sakamoto juga telah beberapa kali menyelamatkannya saat tiba di pulau ini. Akan tetapi, Sakamoto menolak dan tak mau meninggalkannya begitu saja. Ia lalu menegaskan bahwa mereka akan berjuang bersama-sama agar bisa keluar dari pulau ini.